apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil mewah dengan mobil kontainer di Tol Layang Reformasi Kota Makassar. Pelaku penganiayaan terhadap ibu kandung di Kota Makassar jalani pemeriksaan karena terindikasi alami gangguan jiwa. Unjuk rasa penolakan penjabat sementara Bupati Kabupaten Maros berlangsung ricuh. Ya, kita awali informasi pertama, 2 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil mewah dengan mobil kontainer di Tol Layang Reformasi Kota Makassar. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah korban yang merupakan ibu dan anak tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Nurjanah 35 tahun dan MF 7 tahun tiba di rumah duka di Jalan Serigala Kota Makassar Rabu malam. Keduanya yang merupakan ibu dan anak ini meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Layang Reformasi Kota Makassar. Polisi yang menangani kasus ini memastikan kecelakaan maut terjadi akibat mobil mewah menyalip dari lajur kiri dan hilang kendali hingga menabrak bagian belakang truk. Dari arah selatan menuju arah tol arah utara. Kemudian dalam mobil itu ada beberapa penumpang, ada 5 penumpang, 1 atau 2 meninggal di rumah sakit, sementara yang 3 lagi sementara penanganan di rumah sakit Ibusnya, yang 2 meninggal di rumah sakit Primaya, dan itu sudah dibawa oleh keluarganya yang meninggal ke rumah duka. Melihat dari di TKP, tabrak belakang itu mungkin si mobil Land Cruiser ini dalam kecepatan tinggi dan ingin menyalip sebelah kanan, sementara posisi kontainer ada di sebelah kiri jalan tol menuju arah yang sama ke utara. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala. Kecelakaan maut ini melibatkan sebuah mobil mewah berisikan 5 orang penumpang dan mobil kontainer di Tol Layang Reformasi Kota Makassar Rabu malam. Detik-detik setelah terjadinya kecelakaan terekam video amatir warga. Warga yang menyaksikan kejadian langsung histeris dan memanjatkan doa. Ibu dan anak tewas serta sejumlah orang lainnya luka-luka. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 orang pelaku pemerkosa bocah 11 tahun di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros diringkus polisi. Perbuatan bejat ini dilakukan pelaku secara bergiliran. Mirisnya 1 orang pelaku masih berusia 14 tahun. Sungguh ironis, pria berusia 29 tahun ini masih bisa tertawa setelah ditangkap atas perbuatan bejatnya yang memperkosa bocah berusia 11 tahun. Tak hanya pria berinisial ES, polisi juga meringkus remaja SA, pelaku pemerkosaan lainnya yang masih berusia 14 tahun. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku di Dusun Ara, Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu pada Minggu dini hari. Kejadian pemerkosaan berawal saat korban diajak jalan-jalan oleh 2 orang pelaku yang merupakan rekan pamannya ke sebuah tempat wisata di daerah Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Saat tiba di Pucak, korban lalu dibawa ke lahan kosong di area hutan, lalu kedua pelaku memperkosa korban secara bergiliran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk baju yang digunakan korban saat kejadian. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Kita ke informasi berikutnya, pelaku penganiayaan terhadap ibu kandung di Kota Makassar kini menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Pelaku terindikasi alami gangguan kejiwaan sehingga tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Usai peristiwa berdarah yang terjadi di pelataran rumah warga di Kota Makassar, kini pelaku penganiayaan terhadap ibunya itu menjalani observasi pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Umum Dadi. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan karena pelaku terindikasi alami gangguan jiwa hingga tega melakukan aksinya. Sebelumnya warga sekitar mengaku sering melihat pelaku emosi dan mengamuk kepada orang tuanya. 4 psikolog dan dokter forensik akan dilibatkan dalam pemeriksaan ini. Surat keterangan visum et repertumnya kami akan keluarkan itu setelah tim kami bekerja, dalam hal ini psikiater dan psikologi kami dalam tim akan bekerja sama untuk menentukan apakah si pelaku ini memang betul-betul ada gangguan jiwa atau tidak. Itu nanti setelah 2 sampai 3 minggu ya ke depan. Untuk kasus atau ranah hukumnya itu dari pihak Polres Makassar. Sudah hati-hati sudah ya. Kejadian penganiayaan ini terjadi Selasa lalu. Pelaku bernama Sarniati, berusia 39 tahun ini, tega menganiaya sang ibu dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku diduga tersinggung saat ditegur oleh ibunya. Penganiayaan dilakukan berulang kali hingga korban bersimbah darah dan harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Warga sekitar pun sempat berusaha menghentikan aksi kekejaman tersebut dan berhasil mengamankan pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Punya mobil tapi tidak punya garasi. Seorang warga di Kota Makassar nekat membangun garasi menggunakan badan jalan. Akhirnya garasi itu pun harus dibongkar. Sebuah garasi lengkap dengan pagar baja dan atap ini viral di media sosial. Pasalnya, garasi pribadi di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar ini bukan dibangun di lahan pribadi, tapi di ruas jalan umum. Tentu saja, akhirnya garasi memakan badan jalan yang membuat jalan 2 lajur menjadi 1 lajur. Setelah viral, akhirnya garasi ini pun dibongkar. Garasi yang dibangun di atas saluran drainase ini ternyata berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Ternyata tak hanya garasi ini saja, banyak juga bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum. Dia membangun garasi itu untuk keamanan mobilnya. Jadi Pak ini logo dan dia paham bahwa memang dia salah. Dia memakai bikin garasi di situ. Kasih pemahaman mereka kalau bisa dibongkar sosialisasi saja begitu karena kan mereka sudah terlanjur kan dari awal ditindaki, kasih pemahaman mereka, tidak serta-merta membongkar begitu. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar. Sanksinya pun beragam, salah satunya dengan dilakukan pembongkaran paksa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.